Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kali ini adalah bagaimana mengatasi permasalahan stok barang dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan simak vlog selanjutnya ya. Vlog yang selanjutnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini adalah kita bagaimana mengkondisikan tentang barang. Nah, jadi sebelum kita membuat form barang, kita mengkondisikan permasalahan stok di barang ini. Lalu bagaimana mensolusikannya? Nah, tahap pertama adalah bagaimana kita membuat katalog barang dengan database-nya seperti ini. Tahap kedua adalah kita membuat tabel barang masuk dengan tabel barang keluar atau sheet barang masuk yang lebih fokus pada data-data tentang barang masuk dan barang keluar. Nah, tabel barang ini saya tulis kode nama, kode barang kan, nama barang, satuan, harga per unit, supplier, stok awal, masuk, keluar, dan stok akhir. Supaya lebih mudah ini kita blok, kemudian kita pilih di table. Di manakah table di sini? Di sini kita klik aja di sini table atau Ctrl T, terus my table yang bagian atas ini dijadikan header. Oke. Nah, biar lebih mudah. Nah, jadi ketika kita ketik di sini B1, nama barangnya adalah sampo, ya kan? Satuannya adalah dus. Misalnya harga per unitnya adalah 120.000, ya kan? Kemudian suppliernya PT A Y Z, ya kan? Stok awalnya kita 100, ya kan? Nah, ini kalau misalnya kita mau kasih penambahan, nah ini otomatis karena kita sistem tabelnya seperti ini. Nah, terserah gimana bagusnya lah. Pokoknya intinya kita mengkondisikan ada stok sampo, habis itu di sini buku, ya kan? Sampo, buku, habis itu sikat, ya kan? Sebentar. Ini kita ganti sikat. Terus ini kita ganti lagi pulpen. Yang mudah-mudah aja diingat. Terus tas, terus sabun, terus spidol, kemudian apalagi kira-kira pensil. Nah, jadi kondisinya seperti ini. Harga per unitnya kita ganti ya 80.000. Ini kan 70.000. Habis itu 60.000. 50, ya kan, 40. Ini contoh saja ya. Jadi ini contohnya tabelnya. Selanjutnya adalah kita membuat proses tabel barang di sini. Oke. Sebentar ya. Ya, langkah selanjutnya adalah kita proses ke barang masuk di sini. Barang masuk ini intinya adalah esensi menceritakan tentang data-data barang yang masuk. Oke, ini contohnya, ini saya ambil dulu. Kemudian saya paste ke sini. Ya kan, kode, nama, terus harga unitnya, satuan. Oke, ini harga ininya. Kemudian kita masukkan bagian ini aja. Nah, delete. Jadi kita mendata. Tapi intinya dalam sebuah transaksi barang masuk pasti ada nomor. Nomornya ya sama tanggal transaksinya. Pasti ada nomor sama tanggal. Tentang informasi kapan itu barang masuk. Ya kan? Kode, barang, satuan, habis itu masuknya berapa. Jadi selanjutnya tentang barang keluar juga demikian. Jadi ini kita copy. Barang keluar sama, cuman di sininya keluar, ya kan? Keluar. Nah, informasi tentang barang keluar.
Jadi di sini masuk, keluar, stok akhir nanti kita jumlah. Ini jangan lupa. Jadi yang ini juga kita buat sistem penabelan. Pilih insert, table, ya kan? Pilih my table hash header biar kita otomatis. Ini juga gitu. Klik block, insert, table. Ini juga pilih hash header. Nah, jangan lupa yang kopnya tadi. Ini kita pastekan, ya kan? Ini juga kita pastekan. Ya, ini kita tambahin data barang keluar. Sebentar. Keluar. Oke. Kemudian ini data barang masuk. Oke. Nah, setelah ini apa? Sebentar. Stop. Ya, oke. Setelah ini sudah ada, sebenarnya alangkah lebih bagusnya jika ini kita kasih nama rank-ranknya ini ya. Jadi caranya adalah masuk ke desain yang tabel ini tadi ya. Jadi alangkah lebih bagus ini blok tabelnya, ya kan. Andai kata mau turun sampai bawah sini karena datanya banyak, tidak masalah, ya kan. Tapi untuk lebih mensederhanakan, anggap aja kita barangnya ada segini, terus ini kita ganti namanya katalog. Ya kan? Katalog. Oke, kita enter. Kemudian yang di sini, ini juga kita beri nama, ya kan? Ini namanya barang masuk. Kita ganti namanya masuk. Masuk, salah tulis saya. Masuk. Terus oke kan? Jadi ketika di blok ini otomatis namanya masuk. Kemudian barang keluar kita blok yang tadi ini di blok tabel 4 ini kita ganti namanya keluar. Kita enter lagi. Nah, data-data seperti ini sudah ada. Sekarang bagaimana supaya nama dengan satuan ini otomatis? Ya kan seperti biasa pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP, ya kan? VLOOKUP. Lookup palunya apa? Ini kode. Ya kan? Kodenya sesuaikan dengan tabel mana? Ambil di tabel array yang ada tadi di sini. Yang arraynya tadi ya. Nah, tabel arraynya ngambil dari sini aja. Nah, ya kan? Ini bisa sesuai arraynya ngikut yang katalog, ya kan? Arraynya. Kemudian indeks kolomnya karena di sini ada satuan namanya, ya kan? Kita ambil 2. Karena tadi kodenya B1 ini 2, ini 3. Jadi ini kita ganti 2. Kemudian kita kasih angka 0, baru kita tutup, baru enter. Ya kan? Nah, ini not available kenapa? Karena tidak ada nama barangnya. Coba kita tulis B1. Enter. Sampo kan? Begitu juga dengan yang satuan. Kita samakan sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya kodenya ini. Tabel array-nya adalah katalog karena tadi sudah ada namanya ya. Jadi tekan tab aja. Nah, itu lebih mudah kalau kita kasih nama. Kolom indeksnya berdasarkan katalog yang di ini 1 2 3. Jadi satuannya di sini 3. Jadi kita tulis di sini indeksnya ke 3. Nah, ini kita hapus tadi kolom indeksnya ke 3. Terus ranknya kita kasih 0, kita tutup enter. Dus, ya kan? Nah, ini kayak transaksi misalnya nomor 1. Tanggalnya hari ini, tanggal 26 bulan 10 tahun 2020, ya kan? Nah, enter. Begitu ceritanya. Ini kita lebarin biar bagus. Satuan kita lebar masuk kita. Terus yang masuk adalah 12, enter. Ya kan? Nah, lalu setelah ini juga kita buat juga begitu. Dengan rumus yang tadi, pakai VLOOKUP dengan yang HLOOKUP. Jadi, saya ulang lagi sama dengan VLOOKUP. Ya kan? VLOOKUP, lookup value-nya adalah kode di sini ya. Tabel array-nya adalah kita ngambil dari katalog, tekan tab. Kemudian kolomnya, kolom kedua, 0, enter. Oke. Ini kita ketik B2. Nah. Terus satuannya sama, VLOOKUP, lookup value-nya adalah ini.
ya kan? Tabel arraynya katalog, karena sudah dibuat. Kolom indeksnya yang ketiga, kemudian kita nolkan, baru enter, dus. Oke, nomornya nomor 1, keluarnya hari ini juga, tanggal 26 bulan 10 tahun 2020, enter. Nah, biar kita lebarkan, keluarnya kita tulis keluar ada 20. Nah, 23. Oke, jika ingin menambahkan 2, ya kan, tanggal 26 juga bulan 10 tahun 2020. Nah, ini kita ganti B1. Nah, inilah enaknya kenapa dibikin tabel otomatis yang kayak tadi, sistem pentabelan otomatis yang dari tadi itu yang kita blok, habis itu insert table tadi. Jadi kenapa? Biar rumusnya ini otomatis. Jadi ketika ingin ada penambahan data baru, karena tabelnya ini sudah otomatis, jadi mudah kita kerja. Itu maksud saya. 2020 masuk lagi kan, anggap lagi B2 lagi, keluar berapa dus. Nah, anggap 2 dus. Nah, oke. Sekarang ini juga kita lihat barang masuk. Oke, tanggal 26 bulan 10 tahun 2020, ya kan? Tekan di sini B3 masuk. Ya, masuknya berapa? Masuknya 100. Oke, langkah selanjutnya adalah bagaimana mengkoneksikan barang masuk dan barang keluar di sini. Ya, di mana adalah rumusnya adalah pada kondisi form data barang ini atau katalog barang tadi menggunakan rumus sum if. Jadi kita ketik di sini sum if, ya kan? Tekan tab. Rank ini mengarahkan pada kriteria barang masuk. Kita mengambil data dari kode barang ini tadi yang sudah terinput. Kemudian kita petik komanya. Kriteria ngambil dari mana? Kriterianya kita fokus klik aja di sini ya, di ujung kode barang ini. Lalu sum rank-nya kita fokus ke barang masuk tadi di sini. Terus kita tutup kurung, enter. Nah, dia otomatis tuh barang data-data yang ada di sini, ya kan, menjumlahkan. Jadi misalnya ada di sini, sebentar. Di sini kan sampo masuk 12 ya. Kita masukkan lagi sampo 12 ke transaksi nomor 3 tanggal 26 10 tahun 2020, ya kan. Ketik lagi di sini B1, tekan tab. Oke, kita masukkan di sini ada keluarnya 32 tag. Nah, otomatis ketika tag berubah di sini jadi 44 karena dia mengsum, ya kan? Nah, selanjutnya kita coba lagi di barang keluar sama dengan sum if. Sum if, tekan tab, ya kan? Kriteria ranknya kita fokus ke barang keluar, kita pilih yang di bagian kode ini, ya kan? Kemudian kriterianya kita kembali ke katalog, ambil yang di ujung ini, kemudian ketik lagi yang titik komanya. Nah, sumnya kembali lagi ke barang keluar, masukkan data yang ada di sini ya. Kemudian tutup kurung, baru kita enter. Nah, otomatis jadilah tentang kondisi barang masuk dan barang keluar. Nah, ini sebenarnya logika sederhana namun sangat terpakai pada saat kita bekerja. Adapun stok akhir sangat mudah, kita pakai rumus manualnya. Stok awal ditambah dengan stok masuk dikurang dengan keluar. Sederhananya begitu. Jadi terdatalah seperti ini tentang data barang. Ini kita anggap 100 lah posisinya semua ya. Jadilah seperti ini. Oke, kita coba di sini B8. Barang keluar ada lagi transaksi yang keempat. Transaksi barang keluar tanggal 26 bulan 10 tahun 2020. Kondisi barang keluar kita ketik di sini B8, ya kan? Keluar berapa? Keluar di sini 50. Oke, kita enter. Apakah di sini otomatis? Tentu saja otomatis di sini stok akhirnya. Jadi ini kondisi logika sederhana sebelum kita sederhananya menginput database baru ya. Bagaimana kita membangun form, database-nya menggunakan form, ya kan?
Tapi inilah sederhananya tentang bagaimana membuat laporan stok barang yang ada menggunakan Excel. Ya, mungkin hari ini materinya ini dulu, nanti kita kembangkan dari sini bagaimana menggunakan form, bagaimana menginput data barang masuk dan barang keluar dengan menggunakan Visual Basic seperti ini. Tetap semangat mengerjakan, tetap jaga kesehatan, semongko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.